Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, kita bertemu lagi di mata kuliah perawatan perangkat lunak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pekan kedua. Hari ini kita akan berbicara mengenai need of maintenance. Ini melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan ya pada pekan sebelumnya ya. Oke. Kita mulai dari bagan dulu. Kemarin kita sudah berdiskusi terkait definition, kemudian maturity, maintenance cost, the nature of maintenance, kemudian evaluations of software. Hari ini kita akan masuk ke need of maintenance ya. Nah, need for maintenance ya. Maintenance is needed to ensure that the system continues to satisfy user requirements. Maintenance is applicable to system development using any software development mode, example spiral, etc. ya. There's some change to the corrective and non-corrective software actions ya. Maintenance must be performed in order to jadi maintenance itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem tetap mempertahankan ya kepuasan dari user ya. Jadi tetap indikatornya adalah user, bahwa user itu puas ya berdasarkan requirement-nya tentu ya. Jadi ada bordernya ada requirement. Yang di luar itu ya berarti sebenarnya bukan masuk maintenance tetapi pengadaan aplikasi yang baru. Nah, maintenance itu mengaplikasikan pengembangan sistem menggunakan software development model seperti biasa, tetapi initial state-nya adalah dari problem yang ditemukan di lapangan atau fungsi dan lain sebagainya yang berubah dalam berjalannya pengimplementasian dari produk. Kalau di sini the system change to the corrective or non-corrective software actions ya. Kemudian maintenance must be performed in order to the four major aspects that maintenance focus are: first is maintaining control over the system day-to-day functions, maintenance control over system modification, perfecting existing acceptable functions, preventing system performance for degrading to unacceptable levels. Ya, ada 4 secara garis besar yang harus difokuskan di dalam proses maintenance. Yang pertama yaitu kontrol pada sistem di day-to-day function. Ya, kemudian kontrol tentang modifikasi, kemudian menyempurnakan fungsi-fungsi yang sudah disetujui, kemudian menyegah performa dari sistem untuk turun atau tidak sampai di batas minimumnya ya, or degrading to unacceptable level. According software must involve and be maintained ya. Jadi karena ini maka harus ada yang namanya software maintenance ya. Categories of maintenance. Lehman developed the concept of software maintenance ya. E.P. Swanson of UCLA was one of the first to exhibit what really happened in evaluations and maintenance using empirical data from industry maintainers ya. Swanson believed that by studying the maintenance parts of the life cycle, a better understanding of the maintenance parts would result. Swanson was able to create the 3 different categories of maintenance. There is a corrective, adaptive, dan perfective ya. Nah, Lehman ya kemudian dikembangkan, konsepnya dikembangkan ya oleh Pak Swanson dari UCLA dengan dia melakukan pengujian di pengujian apa yang terjadi di evolusi dan juga maintenance menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari industri. Nah, Pak Swanson percaya bahwa dengan mempelajari fase atau tahapan maintenance dari sebuah life cycle di industri nyata, maka akan Pak Swanson akan mendapatkan pemahaman yang mendalam ya tentang bagaimana proses maintenance, hasilnya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian setelah riset yang dilakukan, Pak Swanson akhirnya membuat 3 kategori
yaitu korektif, adaptif, dan juga perfektif. Nah, there have been updated and new categories has been defined by the International Organization of Standard, biasa kita sebut sebagai ISO, in the Standard for Software Maintenance Standard ISO 14764, and by the IEEE Computer Society, yaitu IEEE 1219. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Swaswan ini akhirnya mengupdate dan akhirnya diadopsi oleh ISO di dalam ISO 14764 dan juga di standar IEEE 1219. Nah, kategori dari maintenance yang didefinisikan oleh ISO itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu corrective maintenance, reactive modification of the software of a software product performs after delivery to correct discovered problems, ya. Kemudian adaptive maintenance, modifications of the software product performs after delivery to keep a software product usable in the change or changing environments. Kemudian perfective maintenance, modification of the software product after delivery to improve performance or maintainability. Kemudian preventive maintenance, ya, modifications of the software product after delivery to detect and correct latent fault in the software product before they become effective fault, ya. Korektif berarti adalah modifikasi yang reaktif, ya, terhadap produk software setelah diserahkan ke user, ya. Kemudian adaptive maintenance yaitu modifikasi dari sebuah produk software setelah di delivery untuk menjaga atau memastikan bahwa software tersebut dapat digunakan, ya, atau dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian perfective maintenance, modifikasi setelah diserahkan ke user yang meningkatkan performa, ya, atau maintainability, ya. Misalnya awalnya penggunanya 100 jadi 100.000, nah itu tentu harus ada improve performance, ya. Kemudian preventive maintenance, modifikasi pada sebuah software setelah delivery yang berupa mendetek dan juga melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul sebelum menjadi sebuah fault yang efektif atau menjadi fault yang benar-benar berdampak kepada software, ya. Nah, the ISO standard on the software maintenance ISO 14764 classifies adaptive and perfective maintenance as enhancements, ya. It also classifies corrective and preventive maintenance as corrections. Preventive maintenance, the newest categories, is defined as the maintenance performs for the purpose of preventing problems before they occur, ya. Jadi yang baru adalah preventive maintenance, yaitu menjaga masalah sebelum dia muncul bahkan, ya. Preventive maintenance is most often performed on software product when safety is critical. Misalnya di dunia perbankan. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Oke, teman-teman, itulah materi kita tentang need of maintenance. Selanjutnya kita akan setelah ini di bawah video ini akan ada video untuk pekan keempat, ya, di materi berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Hafid akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.